Oke teman-teman, di video kali ini kita masih mau ngelanjutin ngebahas satu ayam lagi yang sangat menarik di harganya dan masih dari Kajet juga. Yang sebenarnya di awal itu saya nggak terlalu antusias. Jadi ketika ditawarin produk ini untuk direview, saya nggak terlalu antusias karena pas lihat spesifikasinya ya standar aja, single dynamic driver, bla 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 kayak gitulah. Ketika yang lain itu udah mulai pakai dual dynamic driver, ada yang 1DD2BA, ada yang 1DD1BA bahkan. Kayak Kajet Merga yang kemarin itu kan udah pakai 2DD ya. Nah, kita di sini kembali ke 1DD lagi. Jadi sebenarnya dari itu aja sih saya jadi kurang antusias. Cuman ketika barangnya udah dikirim terus barangnya nyampe dan saya unboxing lalu nyobain 2 lagu, 3 lagu, persepsi saya jadi berubah 180 derajat teman-teman. Dari yang awalnya nggak antusias jadi saya sangat antusias sama ayam ini. Nah, single dynamic driver dengan harga 150 ribuan, ya saya spill aja harganya 150 ribuan itu menarik apa sih teman-teman? Bukannya udah zamannya 2DD ya kayak yang tadi saya bilang ya. Nah, sekalian aja saya mau bilang di sini kalau ya satu single dynamic driver itu nggak selalu lebih jelek daripada yang dual dynamic driver atau 1DD2BA yang hybrid kayak gitu. Bahkan ada juga kok ayam-ayam yang harganya udah jutaan masih pakai single dynamic driver dan kualitas suaranya masih bisa sangat-sangat bersaing atau bisa lebih bagus bahkan dari yang 1DD 5BA, 1DD 6BA atau bahkan yang 24BA atau 12BA per side bahkan. Oke, biar lebih detail apa aja yang menarik dari ayam ini, langsung kita mulai aja teman-teman. Ini review saya untuk ayam dari Kajet featuring Angel Ears, Kajet Libra High Res version. Oke, sebelumnya saya mau bilang makasih dulu buat PT JPA atau Jagat Pramudita Aksata yang melalui toko Kerehore-nya kemarin udah bersedia mengirimkan sampel review ayam ini, Kajet Libra High version ini, untuk kita bikinin videonya kali ini. Ya seperti yang udah sering saya bilang, PT JPA atau toko Kerehore atau Knowledge Zenith Store atau hore.id itu sama semua. Jadi mereka itu adalah distributor resminya Kajet. Jadi kalau teman-teman mau beli produk-produk Kajet, selain di sana garansinya nggak belibet, selain layanannya bagus, di sana juga update untuk produk-produk terbaru dari Kajet juga lebih cepat. Ya teman-teman nggak perlu ragu lah untuk beli di sana karena di kalangan komunitas pun reputasinya udah sangat-sangat bagus. Oke, untuk packagingnya kayak gini aja teman-teman, standar Kajet aja. Cuman kali ini dibikin lebih pendek. Mekanisme buka tutupnya masih sama kayak gini, sama kayak Kajet kebanyakan. Cuman kali ini dibikin lebih pendek atau lebih kecil kayak gini. Beda sama Kajet Merga yang kemarin itu kan lebih panjang ya, segini kira-kira. Kali ini lebih kecil aja kayak gini, kayak packagingnya Kajet EDX Lite atau Kajet edisi Pro. Lalu seperti biasa di depan ada mockup unit ayamnya di sini. Lalu ada Kajet Libra, terus di bawahnya ada ya teks macam-macam, ada bahasa Jepang, maksudnya ada bahasa Cina sama bahasa Inggris kayak gini. Lalu di belakang ada sekilas spesifikasinya. Untuk spesifikasinya standar aja seperti yang udah saya bilang di awal tadi, dia pakai single dynamic driver ukurannya 10 mm. Frekuensinya 20 Hz sampai 40 kHz atau 40.000 Hz, impedansinya 25 ohm, sedangkan sensitivitasnya 108 desibel. Ya enggak terlalu berat untuk di drive tapi enggak terlalu ringan juga. Untuk koneksinya dia pakai 2 pin 0,75 mm atau PUDC atau Type C. Seperti ya kebanyakan Kajet. Sedangkan untuk kelengkapannya, selain kita dapetin unit ayamnya, terus kita dapetin ear tipsnya. Kali ini kita dapetin ear tips apa ini? Kajet Starline yang warna putih. Saya memang lebih suka yang warna putih kayak gini daripada yang warna hitam. Ini kita dapet 3 pasang seperti biasa, SM sama L. Lalu kabelnya masih ala-ala bihun standar Kajet kayak gini, OFC silver plated. Nah, selain kita dapetin kabelnya, terus unit ayamnya, terus ear tipsnya 3 pasang, kita juga dapat kayak gini teman-teman, semacam kupon untung-untungan yang di sini ada ya kayak gini, semacam kupon untung-untungan yang di sini ada ada hologramnya warna gold, terus kita bisa gosok pakai koin. Nah, di dalamnya nanti kita bakal nemu tulisan tertentu. Nah, kebetulan di saya ini saya dapat yang tulisannya kayak gini, free ayam, atau dengan kata lain, ini kalau saya beli unitnya terus kita dapat kayak gini, ini bisa kupon ini bisa ditukerin ke tokonya dan kita akan mendapatkan 1 unit ayam gratis. Sedangkan unit yang ada di tangan saya ini karena ini adalah unit kiriman, jadi nggak tahu saya bisa ngeklaim ini apa enggak. Tapi kalau teman-teman beli terus dapat kayak gini, harusnya teman-teman bisa klaimkan supaya bisa dapat
1 unit ayam gratis. Jadi ya menarik sih, menyenangkan kalau misalnya beli 1 ayam dapatnya 2. Kayak gitu teman-teman. Oke, untuk build quality-nya seperti biasa kita lanjutin di meja rumput dan kita close up ke apa aja yang kita dapetin dari Kajat Libra kali ini, supaya teman-teman bisa lihat lebih detail kualitasnya seperti apa, detail-detail kecilnya seperti apa. Yuk. Untuk build quality-nya biasa aja, nggak lebih bagus daripada Kajat Merga yang sebelumnya atau Kajat-Kajat yang lainnya yang materialnya resin atau plastik. Dari desainnya saya juga lebih suka Kajat Merga yang kemarin. Lebih seru karena unit dan drivernya yang kemarin dipamerin dengan bentuk yang kayak velg racing mobil balap. Kali ini lebih ke nanggung, setengah faceplate-nya aja yang transparan kebuka kayak gini, dan isi dalamannya juga nggak terlalu dipikirin. Kabelnya juga standar Kajat aja yang ala-ala bihun OFC silver plated kayak gini. Jacknya standar 3,5 mm, gold plated 4 volt, ada mikrofonnya. Nanti kita coba gimana kualitas dari mikrofonnya. Terus 3 unit ear tipsnya juga standar Kajat aja, tapi baiknya kali ini kita dikasih Kajat Starline yang warnanya putih. Saya jujur aja lebih suka yang putih ini ketimbang yang hitam. Yang ini berasa lebih lembut. Untuk fittingnya, baiknya ini nyaman-nyaman aja, sangat nyaman. Bentuk housingnya juga enggak aneh-aneh, masuk ke telinga langsung nyaman, enggak perlu ngutak-atik lebih lama untuk, ya pokoknya udah langsung siap lah. Kegedapannya juga cukup bagus, bobotnya enteng. Intinya sih ini udah nggak ada keluhan sama sekali untuk fittingnya dan nyaman dipakai harian selama berjam-jam tanpa pegel atau keluhan apapun. Nah, sekarang kita bahas ke sound quality-nya teman-teman. Untuk tonalitasnya, secara umum dia punya karakter yang bright, analytical, tapi juga punya sisi fun dengan sub-bass yang cukup ngisi. Oke, kita ke low atau bass-nya dulu. Low atau bass-nya di ayam ini, dia punya kuantitas yang pas, nggak terlalu besar, tapi juga masih fun dan punya power yang bagus di sub-bass-nya, di kedalamannya. Sedangkan mid-bass-nya cukupan aja. Baiknya buat dengerin instrumental kayak Two Steps From Hell, bassnya masih berasa, ngisi, cukup megah, tapi terkontrol dengan sangat bagus. Transition speednya juga cukup cepat, masih cukup buat ngejar double pedal di lagu-lagu metal. Cuman buat teman-teman yang bass head, bisa jadi tendangan di mid bassnya agak kurang. Tapi kalau teman-teman yang bukan bass head, bahkan buat dengerin lagu-lagu EDM pun semacam Alfie Rev, Bob Genius, Yellow Claw atau David Guetta kayak gitu, ini masih berasa fun. Jadi kalau sekedar buat pop, rock, dangdut, ya ini udah sangat cukup. Terutama untuk selera saya pribadi. Nah, untuk mid dan vokalnya, mid di Kajat Libra ini, khususnya di vokalnya, posisinya cukup maju, intimate, sama sekali nggak ada kesan mendem. Ketebalannya juga pas, baik vokal laki-laki maupun perempuan. Sweetness-nya bagus, artikulasinya jelas, nggak kaku, artikulasi S-nya juga masih terbilang cukup terjaga dari sibilan. Tapi tetap punya detail yang bagus. Kan kadang-kadang ada ya beberapa ayam yang saking dibikin amannya dari sibilan, tapi malah artikulasi S-nya jadi enggak utuh, kayak kepotong gitu loh. Nah, di sini nggak kepotong sama sekali, detailnya terjaga, tapi tetap masih bisa aman. Dinamikanya juga bagus, bikin emosi lagu bisa tersampaikan dengan sangat bagus lewat vokalnya Kajat Libra Hi-Res ini. Presentasi gitar atau piano di nada-nada dasar juga di Libra ini berasa pop up, muncul nggak cuma sekedar kedengeran aja, tapi dengan bass yang cukup gede dan separasi yang cukup bagus. Instrumen-instrumen di area mid ini juga benar-benar bisa terdeliver dengan bagus, jelas, dan tegas. Karena memang di bagian low-nya fokusnya ada di sub-bass-nya ya. Mid-bass-nya cukupan aja. Jadi ada rasa-rasa ekstra separasi yang bagus misahin antara low sama mid-nya. Lalu untuk high atau treble-nya, ini bisa dibilang main star-nya dari Kajat Libra ini. Presentasinya bagus, posisinya cukup forward, gigitannya bagus, tegas, jelas. Detail treble-nya sangat bagus juga. Ekstensinya juga terbilang panjang dan bisa ngasih airy yang bagus. Gitar, biola, piano di nada-nada atas, tiupan trompet di musik-musik orkestra, terus pukulan simbal, pukulan snare, semuanya sangat memuaskan. Kalau dibilang bright, memang iya ini bright, tapi terkontrol dengan sangat bagus. Teman-teman yang suka ayam yang bright tapi terkontrol, saya rasa bakalan suka sama presentasi treble-nya Kajat Libra Hi-Res ini. Misalnya teman-teman pernah pakai CCA CRA Plus atau CRA yang non plus, tapi kepedesan sama upper mid sama treble-nya, atau Kajat DX Ultra lah. Nah, Kajat Libra ini bisa jadi alternatif. Bahkan ketika di pairing sama DAC yang pakai chip
CX31993 yang biasanya rada pedas karena warna suaranya yang natural bright. Nah, KZ Libra ini masih cukup aman dengan CX31993. Kayak JM6 Pro, KZAM01 kayak gitu. Nah, sekarang untuk teknikalitasnya. Untuk resolusi dan clarity-nya di Libra ini bagus banget untuk kelas harga 160 ribuan. Bisa dibilang sekelas sama CCA CRA Plus, terus Castor Harman atau CCA Lyra. Malah mungkin sampai di kelas harga 300 ribuan pun kayak TRN Cons misalnya, Libra ini masih bisa sangat bersaing. Dari low sampai high-nya padat, semuanya ngisi, dari nada ke nada juga tegas, clear. Yang biasanya teman-teman dapat clarity, resolusi dan detail yang kayak gini itu biasanya mesti dibalas sama konsekuensi treble yang pedes atau seenggaknya upper mid-nya rada nusuk lah. Tapi di Libra ini enggak teman-teman. Enggak berasa ada vokal atas yang terlalu forward sampai nyemprot atau artikulasi S yang sibilan tajam kayak gitu di sini enggak ada. Suara simbal juga di sini enggak terlalu berisik. Maksudnya enggak terlalu nusuk. Di sini semuanya relatif aman, seenggaknya di telinga saya. Detail-detail kecil juga semuanya muncul dan enggak berasa kasar. Teksturnya bagus. Separasinya juga bagus, apalagi untuk single dynamic driver ini sama sekali nggak bisa dibilang jelek, sekalipun disandingin sama KZ Castor yang pakai dual dynamic driver. Pemisahan instrumennya jelas dengan jarak yang pas juga. Ini juga bikin lagi si Libra ini jadi berasa punya sound stage yang luas atau lebar. Sedangkan positioning instrumennya dan imagingnya ya memang nggak sebagus KZ Castor, tapi juga bukan yang bisa dibilang jelek juga. Kita dapat imaging kanan kiri yang bagus dan cukup lebar. Sedangkan yang berasa cukupan aja atau yang pas-pasan aja itu mungkin di layeringnya atau kedalaman depan belakangnya sama head atas bawahnya yang enggak terlalu tinggi. Oke, untuk perbandingannya, misal ngomongin tonalitasnya dulu, kita bandingin tonalnya. Kalau teman-teman enggak terlalu suka treble, mungkin baiknya ke KZ Merga dulu aja, yang memang treble-nya di setting di tuning lebih soft, lebih main aman. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba cari sensasi yang lain, pengen ngerasain ayam yang rada bright tapi enggak nusuk, enggak tipis, enggak kasar, daripada memulai dengan CCA CRA atau ZSN series dan nanti kecewa bisa jadi, saya lebih sarankan KZ Libra ini. Teman-teman juga enggak perlu khawatir kehilangan banyak bass di sini, ya walaupun enggak segemuk atau sebass head katakanlah KZ XHBB atau KZ ISX. Tapi sub bassnya udah cukup bagus, ngasih gebukan yang dalam dan mid bassnya juga masih kedengeran pas. Kalau sama KZ Castor yang saya sering banget bangga-banggain cukup lama, sejak 10 bulan yang lalu mungkin dari awal KZ Castor itu dirilis. Nah, baru kali ini saya nemuin lagi di kelas harga yang mirip atau bahkan lebih murah. Overall tuningannya KZ Libra Hi-Res ini lebih menarik di saya ketimbang KZ Castor Harman. Atau kalau teman-teman tanya selera saya, misal ada uang 200 ribu nih, saya lebih milih beli KZ Libra Hi-Res ini ketimbang yang lainnya, bahkan ketimbang KZ Castor Harman sekalipun. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor KZ Libra Hi-Res version. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor KZ Libra Hi-Res version. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, untuk kesimpulannya teman-teman, apakah di harganya KZ Libra Hi-Res ini worth it atau recommended buat dibeli? Untuk selera saya pribadi, ini sangat-sangat worth it dan sangat-sangat recommended. Buat teman-teman yang nggak mau invest DAC mahal pun juga, misal katakanlah mau colok ke DAC semacam JM6 Pro atau KZAM01 atau bahkan J3 Labs E-Line yang harganya 50 ribuan itu. Nah, KZ Libra Hi-Res ini udah cukup bagus. Setidaknya ini kesimpulan untuk selera saya pribadi. Kalau untuk selera teman-teman gimana ya saya kurang tahu. Kalau selama ini banyak teman-teman yang seleranya sama kayak saya, ya teman-teman saya sarankan coba KZ Libra ini. Teman-teman saya yang saya pinjemin dan nyobain KZ Libra ini juga hampir semuanya bilang suka sama suaranya. Sedangkan untuk build quality-nya memang ya nggak sebagus CCA CRA series atau ZSN series yang udah pakai kombinasi lah. Resin di housingnya sama metal di faceplate-nya kan kayak gitu ya. Sedangkan di Libra ini semuanya resin dan biasa aja, nggak ada yang spesial. Tapi kalau soal suaranya, Libra ini bisa buat saya pribadi udah sangat-sangat oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Yang tertarik untuk nyobain KZ Libra ini, cek aja linknya udah saya taruh di deskripsi. Like kalau teman-teman suka pembahasan ayam KZ Libra Hi-Res kali ini. Yang udah subscribe saya ucapin makasih. Yang udah nonton channel ini, komen-komen di bawah,
like video ini juga saya ucapin makasih buat supportnya. Oke, sekian dari saya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di pembahasan ayam-ayam yang menarik selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Oke teman-teman, gimana videonya? Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya.